Welcome back to Bimbel Pak Bilchen. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mensketsa pembentukan bayangan untuk benda yang berada di depan cermin cekung. Ya, jadi kita review kembali ini cermin cekung kita, ya, yang menjorok ke dalam. Kemudian ada 3 titik penting ya. Di sini ada sumbu utama nih, garis yang horizontal. Titik O ini adalah titik perpotongan antara cermin dan sumbu utama. F adalah titik fokus kita, dan M adalah jari-jari kelengkungan. Nah, yang perlu kalian pahami dalam mensketsa adalah fokus itu adalah jari-jari kelengkungan R atau M ya bisa, itu dibagi 2. Jadi, kalau saya pusat kelengkungan M ini ya, M, jaraknya berarti F itu ada di tengah-tengahnya nih, setengahnya. Nah, ini harus penting nih dalam mensketsa. Karena akan berbeda kalau misalnya kamu nggak kira-kira setengah itu, dia nanti hasilnya akan berbeda bayangannya. Di dalam mensketsa, perhatikan bahwa F itu harus di tengah-tengah antara O dan M. Ya, ingat itu ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas pembentukan bayangan pada cermin cekung, ada baiknya kita mengenal konsep ruang. Jadi dalam cermin cekung itu ada 4 ruang. Ruang 1 atau disebut sebagai R1, ruang 2 R2, ruang 3 R3, dan ruang 4 R4 yang biasa kita tuliskan dalam huruf Romawi. R1 itu adalah ruang yang dibatasi oleh O dan F. Jadi antara O dan F itu disebut sebagai ruang 1. Ruang 2 antara F dan M, titik pusat kelengkungan M. Dan R3 itu adalah dari M ke kiri tak hingga. Artinya dia kiri terus, gak ada habisnya, itu adalah ruang 3 dari M. Ruang 4 itu dari O ke kanan tak hingga ya. Ke kanan tidak ada habisnya. Ini di balik cerminnya ya. Itu adalah ruang 4. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mensketsa pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, kalau kita ingat ya pada video sebelumnya saya punya gambar seperti ini ya. Ini saya hapus dulu mengganggu. Nah, pada gambar ini kamu lihat sini ya. Anaknya dekat banget nih guys ya, anaknya dekat banget di sini, warna putih. Anaknya dekat banget di sini. Bayangannya besar, diperbesar. Tapi kalau kamu lihat sini, ayahnya di belakang anaknya, justru dia kebalik bayangannya. Nah, kok bisa bayangannya beda? Karena tergantung letak bendanya terhadap cermin cekung. Ya, jadi kita akan belajar yang pertama kalau bendanya di ruang 1. Ya, kita akan belajar satu persatu. Kalau bendanya di ruang 1. Misalnya saya punya bendanya itu panah ya, kita letakkan di ruang 1. Panah ini di ruang 1. Kita akan menggambar pembentukan bayangannya. Bagaimana cara menggambar pembentukan bayangan? Itu menggunakan minimal, saya tulis ya, minimal itu 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalian harus hafal 3 sinar istimewa pada cermin cekung guys ya, jadi harus dipahami. Nah, pembentukan bayangan untuk benda di ruang 1, saya akan pakai 2 sinar istimewa ya. Yang pertama nih kan tebak ya, ini sinar yang apa? Ya. Ini saya menggunakan sinar nomor 2 pada video sebelumnya. Sinar nomor 2, yaitu sinar yang menuju titik fokus. Lihat, sinar saya menuju titik fokus. Maka sinar ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, kalau misalnya ada sinar lewat fokus, maka dipantulinnya sejajar sumbu utama, yaitu horizontal. Sinar berikutnya yang akan saya gunakan adalah ini, yang berwarna biru. Ini adalah sinar yang lewat M. M itu adalah titik pusat kelengkungan. Berarti, menurut sinar istimewa, kalau dia lewat titik pusat kelengkungan, maka dia akan dipantulkan kembali. Nah, lihat, yang panah hitam ini kembali ke titik M lagi. Ya, dipantulin balik. Itu adalah sinar istimewa yang nomor 3 kalau di part sebelumnya. Nah, jadi itu adalah sinar istimewa yang saya gunakan. Lalu, bagaimana kita mencari
pembentukan bayangannya. Nah, pembentukan bayangan ya kan harus pahami itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama itu dibentuk dari perpotongan sinar pantul. Ya, ingat kita menggunakan minimal dua sinar istimewa, berarti ada dua sinar pantul. Kalau dia berpotongan langsung ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu kalau mereka nggak berpotongan ya, tapi perpotongannya ini itu bukan sinarnya, tetapi perpanjangan sinar pantul. Ingat ya, di konsep cermin datar, perpanjangan sinar pantul itu digambarkan sebagai garis putus-putus. Ya, kalau kita lihat, saya punya dua sinar pantul. Ingat, sinar pantul sinar yang dibalikin lagi oleh cermin. Saya punya sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua yang dibalikin oleh cermin. Mereka tidak berpotongan. Mereka nggak ketemu nih guys. Nah, berarti itu bukan kemungkinan pertama. Berarti kemungkinan keduanya yang terjadi, yaitu yang terjadi perpanjangan sinar pantul. Soal dihapus, perpotongan perpanjangan sinar pantulnya. Jadi, kita gambar perpanjangannya. Jadi, sinar pantul yang pertama, kita perpanjang nih. Seperti ini, ingat dalam menggambar perpanjangan harus garis putus-putus ya. Dan sinar kedua saya ini, itu diperpanjang, putus-putus. Nah, mereka bertemu di sini. Nah, satu hal kunci dalam menggambar sinar istimewa ini, tadi saya lupa bilang, bahwa sinar datangnya itu harus, lihat. Ini sinar pantul yang pertama nih. Sinar datang yang pertama, sorry. Ini sinar datang kedua saya. Itu dia harus kena ke ujung bendanya. Kenapa harus kena ke ujung bendanya? Biar kita mau gambar bayangan bendanya. Harus kena ujung bendanya juga. Maka, kalau kita lihat pertemuan perpanjangan sinar pantulnya ini, ya, ini adalah ujung bayangannya juga. Kalau misalnya sinar datangnya itu bertemu di ujung benda, nih, saya tuliskan, sinar datang bertemu di ujung benda, berarti ini sinar pantulnya atau perpanjangannya ya, itu berarti bertemu di ujung bayangan. Jadi, sinar datang bertemu di ujung benda, berarti sinar pantul atau perpanjangannya bertemu di ujung bayangan. Nah, berarti ini disebut sebagai ujung bayangan. Berarti kita gambar bayangannya seperti ini. Nah, lihat. Ini panahnya, ujung panah, ini juga ujung panah, bayangannya. Nah, berarti ini adalah bayangan yang dibentuk. Nah, ini adalah bayangannya, guys. Sifat dari bayangannya. Sifat bayangannya yang pertama adalah maya. Apa artinya maya? Ada dua bayangan ya, kalau kalian ingat, nyata versus maya. Nyata diperoleh dari kemungkinan pertama ya. Ini saya tulis di atas ini. Kalau dia perpotongan sinar pantulnya langsung, dia bayangannya nyata. Kalau perpotongan perpanjangan sinar pantul, dia maya. Ya, coba kalian review pelajaran sebelumnya mengenai bedanya nyata dan maya. Karena bayangan saya diperoleh dari perpotongan sinar putus-putus alias perpanjangannya, berarti dia maya. Sifat yang kedua adalah tegak. Apa dia tegak? Dia nggak kebalik bayangannya. Jadi kalau misalnya kamu lihat ya sini, benda saya kan panah gini ya. Bayangannya juga panahnya juga ke sini. Mengarah ke atas, berarti dia tegak, nggak kebalik. Diperbesar, kalau kalian lihat di sini, ukuran benda saya awalnya segini. Bayangannya menjadi segini. Berarti dia diperbesar.
Dan bendanya jatuh di ruang 4 ya. Lihat bendanya jatuh di ruang 4. Kalau kalian lihat gambar anak tadi kan deket banget. Dia kan di ruang 1 ya. Nah, maka bayangannya itu dia tegak diperbesar. Nah, ini dia berlaku nih. Benda di ruang 1. Dan pada video selanjutnya kita akan bahas untuk benda di ruang-ruang yang lain.